Dari suara mereka, Zhang Yi dapat merasakan amarah yang sangat dalam dan tertahan. Mereka hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana banyak prajurit dan rakyat mati sia-sia. Dan sejak lama mereka sudah ingin mati-matian melawan. Tidak boleh. Sekarang belum saatnya. Kalian tenanglah dan tunggu. Aku akan maju lebih dulu untuk melampiaskan amarah kalian. Mendengar hal itu, Xuanwu dan yang lainnya sedikit ragu. Tetapi pada akhirnya, mereka tetap tidak menampakkan diri. Apa yang dikatakan Zhang Yi memang benar. Sekarang bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk bertindak. Karena hanya mengandalkan kekuatan mereka saja. Jika Kekaisaran Wuluan mengirim satu orang tokoh kelas Baijiao, mereka semua bisa dibantai dalam sekejap. Tubuh raksasa Xuanwu tersembunyi di dalam laut, dalam di bawah reruntuhan kota Donghai. Ling Changgong masih berada di kota Donghai. Ia merasa bahwa dalam pertempuran besar yang akan datang, kemampuannya dapat memainkan peran yang sangat penting. Selain itu, ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan sumber kekuatan yang lebih kuat. Namun, kali ini, aku ingin melihat bagaimana Zhang Yi akan menunjukkan aksinya. Ling Changgong bersandar di dinding batu, memandangi Xuanwu yang tak bisa keluar dari laut dalam di depannya, lalu berkata dengan nada iri. Saat ini, di depan mereka, layar sinkronisasi menunjukkan pergerakan Zhang Yi secara langsung. Ia melaju sendirian menuju wilayah tenggara di atas lautan luas, ke lembah kabut Pulau Bintang. Zhang Yi tidak pernah bertindak gegabah, dan aksi hari ini juga sudah termasuk dalam rencananya. Hanya saja karena serangan kelima dari Kekaisaran Wuluan, ia memutuskan untuk mempercepat aksinya menjadi hari ini. Dan saat ini, dua tokoh asing dari Pulau Bintang yang bertanggung jawab melaksanakan serangan tersebut sedang berada di perjalanan pulang. Dua pendekar kadal, laki-laki dan perempuan, mengenakan zirah perak. Dari bentuk tubuh mereka, jenis kelamin mereka sangat jelas terlihat. Kadal jantan bernama Balote. Ia melaju di atas air laut dengan gagah, terang-terangan, dan tanpa sedikit pun kekhawatiran akan adanya serangan balasan dari negara Huaxu. Karena menurut mereka, ras yang lemah memang seharusnya dihina dan disiksa oleh ras yang lebih kuat. Jika mereka berani melawan, maka balasannya hanyalah pembalasan yang lebih brutal dan kejam. Ini sudah serangan yang kelima. Dalam aksi ini kita membunuh cukup banyak manusia generasi ke-6. Aku tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan. Kadal betina di sebelahnya bernama Haiwen. Mendengar ucapan itu, ia menjawab datar. Selanjutnya, seharusnya akan terjadi kekacauan internal di antara manusia. Menghadapi ancaman dari kekuatan besar, mereka pasti akan menyerahkan si biang kerok kepada kita demi menyelamatkan diri sendiri dan meminta pengampunan. Untuk sekarang, mari kita bunuh dulu manusia dari kota kecil di tepi laut itu. Balote mengangguk, benar-benar merepotkan. Kalau bukan karena aku masih mempertimbangkan bahwa di bawah tanah wilayah itu ada ras yang jauh lebih kuat, aku ingin langsung menyerbu wilayah itu dan membasmi manusia-manusia menjijikkan seperti serangga itu sampai tuntas. Dalam pertempuran besar di kota Tianhai, Kekaisaran Wuluan mengalami kerugian yang sangat parah, membuat semua anggota kekaisaran menaruh dendam dan menetapkan manusia dari negara Huaxu sebagai target yang harus dibinasakan. Namun, Haiwen menggelengkan kepalanya. Keinginan membunuhmu jangan terlalu kuat. Meskipun serangga-serangga lemah itu sangat menjijikkan, tapi sebagian dari mereka masih bisa dimanfaatkan untuk bekerja. Kau tahu kan, aku suka memelihara makhluk seperti ini sebagai peliharaan. Ia tersenyum sambil memperagakan ukuran tubuh manusia dengan tangannya. Bagi mereka, manusia memang tak ubahnya seperti kucing dan anjing. Pelihara mereka. Yang penurut bisa kita permainkan. Yang tidak penurut, kita makan saja. Aku sudah mencicipi daging mereka. Rasanya sangat lembut, dagingnya lunak dan segar. Mereka berdua sambil bercanda, melanjutkan perjalanan menuju lembah kabut Pulau Bintang. Mereka harus masuk ke Kekaisaran Wuluan, melalui jalur di sana. Tiba-tiba, Balote merasakan lehernya agak dingin, seolah ada sesuatu yang berbahaya mendekat, seperti sebilah pedang tajam yang digantung di lehernya. Aneh, kenapa rasanya ada bahaya yang mendekat? Balote menggosok-gosok lehernya, berbicara dengan heran. Haiwen tertawa kecil dan menanggapi dengan santai. Kau terlalu paranoid.
Masa kau benar-benar berpikir manusia-manusia lemah itu berani mengejar kita sampai ke sini? Tanpa perlindungan dari relik bawah tanah, mereka bukan siapa-siapa. Suara keduanya tiba-tiba terhenti, karena tanpa diduga, mereka melihat sosok seseorang muncul di langit di depan mereka yang sebelumnya tampak kosong. Sosok itu dibalut dalam zirah hitam legam dari ujung kepala hingga kaki. Ia berdiri di hadapan mereka berdua, seakan sejak tadi memang sudah berada di sana. Hanya saja baru saja mereka sadari keberadaannya. Namun, hanya dengan melihat cara berdirinya saja, sudah membuat orang merasa sangat ketakutan. Kedua tangannya menjuntai ke bawah di sisi tubuhnya. Telapak tangan sedikit melengkung. Itu adalah posisi siap menyerang kapan saja. Manusia! Dari postur tubuhnya sudah jelas terlihat. Balote tertawa terbahak-bahak. Akhirnya ada manusia yang tak tahan lagi dan datang menyerahkan nyawa ya? Benar-benar bodoh. Kau berisik sekali. Sebuah suara dingin, tanpa emosi, terdengar. Haiwen juga tertawa, tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang hangat menyembur ke tubuhnya. Wush! Suara besar terdengar, bau amis langsung menyeruak ke dalam hidungnya. Saat ia menoleh, ia melihat bahwa setengah tubuhnya dipenuhi oleh darah biru. Balote menghilang. Tidak, lebih tepatnya tubuhnya meledak menjadi kabut darah di udara. Cairan darah yang pekat menyembur ke tubuhnya, membuat ekspresinya berubah dari awalnya penuh ejekan menjadi syok dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Balote. Dia. Apakah dia sudah mati? Menurut standar kekuatan manusia, indeks kekuatan Balote mencapai 2.400 poin. Ia adalah seorang jenderal kuat dari ras Wuluan. Namun tokoh sekuat itu ternyata bisa dibunuh dalam sekejap oleh manusia di hadapannya. Bahkan, seorang tokoh asing kelas Baijiao pun sangat sulit untuk melakukan hal seperti itu. Haiwen begitu ketakutan, hingga tak mampu mempercayai kenyataan di depannya. Ia berteriak histeris kepada Zhang Yi. Apa yang telah kau lakukan? Kembalikan Balote! Zhang Yi mengepalkan tangan, menyerap esensi jiwa Balote. Siapa? Oh, maaf. Tadi tidak sengaja aku remas sampai mati. Tatapan mata Zhang Yi yang menembus helm anjing gila menatap dingin pada Haiwen. Kau juga mati saja. Arrengi! Haiwen menjerit histeris. Dari tubuhnya meledak hawa dingin yang menusuk. Tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Sisik putih di permukaan kulitnya mulai menonjol, membentuk pola-pola bunga putih yang indah, seperti bunga es yang dipahat di atas balok es. Kupu-kupu es. Ia mengaum dengan marah. Bunga-bunga indah di tubuhnya tiba-tiba menumbuhkan sayap dan terbang. Ratusan, ribuan makhluk es berbentuk kupu-kupu setengah transparan keluar dari tubuhnya. Jumlahnya tak diketahui berapa banyak, hanya dalam sekejap mereka memenuhi seluruh area. Mereka berterbangan seperti badai, lalu terbang mengarah ke Zhang Yi. Zhang Yi hanya diam menatap pertunjukannya. Tak lama kemudian, seluruh ruang di sekitar Zhang Yi terbungkus oleh kupu-kupu es itu, membentuk sebuah bola es raksasa berwarna putih. Kupu-kupu salju putih itu mengepakkan sayapnya dengan cepat. Warnanya juga makin lama makin terang. Meledak! Haiwen berteriak keras, lalu bola putih raksasa itu meledak memancarkan cahaya yang menyilaukan. Boom! Di atas lautan dekat lembah kabut, pancaran energi putih menyapu luas, membuat laut membentuk lubang besar yang kosong, gelombang tak terhitung jumlahnya naik tinggi ke langit, dan air laut mengalir deras ke segala penjuru. Haiwen terengah-engah. Berhasil! Orang itu, dia sebenarnya melakukan apa? Kemana Barot pergi? Ia mengulurkan tangan dan menyentuh darah biru di lengannya. Bukan ilusi. Itu benar-benar darah manusia kadal. Jangan-jangan Barot benar-benar mati? Dibunuh? Dibunuh seketika oleh orang itu? Haiwen sulit menerima kenyataan ini. Karena jika memang demikian, dengan kekuatan pihak lawan, jelas mustahil ia bisa mati karena serangan darinya. Saat memikirkan itu dalam hati, dari cahaya putih yang menyilaukan itu, sebuah sosok gelap muncul. Masih dengan tubuh manusia, yang tak dipandangnya sebelah mata. Tingginya bahkan tak sampai 2 meter, hanya sekitar sepertiga tinggi tubuhnya. Namun pemilik zirah hitam itu berjalan keluar dari serangan pamungkasnya tanpa cedera.
bahkan tidak ada satu goresan pun di atas zirahnya. Penjaga gerbang dunia bawah sampai mengirim sampah seperti ini untuk menangani urusan penting. Tampaknya Kekaisaran Wuluan benar-benar kehabisan orang. Mata Haiwen menyempit tajam. Ia tahu orang di depannya ini jelas bukan lawan yang bisa ia hadapi. Sayangnya, andalan terakhir di tangannya, yaitu senjata kiamat, sudah digunakan untuk memicu tsunami dan tidak bisa digunakan lagi untuk menyerang target di depannya. Tanpa ragu sedikit pun, naluri bertahan hidup memaksanya berbalik dan melarikan diri ke arah lembah kabut. Apakah aku sudah mengizinkanmu pergi? Zhang Yi mengarahkan satu jarinya ke punggungnya. Bush! Dengan sederhana dan tanpa hiasan, bencana pemurnian wilayah ilahi menyebabkan seluruh ruang runtuh dan menekan tubuhnya. Bencana pemurnian wilayah ilahi adalah kemampuan instan tanpa jejak, sehingga sama sekali tidak bisa dipertahankan. Ini adalah kemampuan terbaik dan paling menggetarkan untuk membunuh kemampuan level bawah secara instan. Saat Haiwen mati, tidak ada suara besar, hanya seperti pasta tomat biru yang tertekan. 2 kali serangan, 2 orang asing level Black Tank langsung terbunuh seketika. Saat ini, orang-orang dari wilayah ke-6 dan tentara penjaga negara sedang menyaksikan pertempuran ini melalui siaran berbagi perspektif. Melihat adegan ini, mereka semua terpaku di tempat dan sulit untuk tenang dalam waktu lama. Han Xianza membuka lebar mata sapi miliknya. Bola matanya bergetar dalam rongga matanya. Zhang Yi, sekarang sudah tidak seperti manusia lagi. Bagaimana bisa seperti ini? Aku awalnya masih berpikir bisa bertarung beberapa jurus dengannya. Bagaimana bisa begini? Kalau dia bisa membunuh Jenderal Perak seketika, bukankah itu berarti dia juga bisa membunuhku seketika? Han Xianza tiba-tiba merasa bahwa memanggil Zhang Yi dengan sebutan kakak mungkin sudah tidak cukup hormat. Mungkin saat bertemu lagi, ia harus memanggilnya ayah. Di wilayah Agung Shengjing, Hou Tu dan Xiang Daowen juga terdiam. Membunuh orang asing level Black Tank seketika, Hou Tu juga mampu, tapi jelas tidak sebersih dan segarang Zhang Yi. Kekuatan 6 jalan reinkarnasi juga butuh waktu untuk benar-benar membunuh lawan. Mana bisa seperti Zhang Yi, membunuh orang asing level Black Tank seperti menepuk nyamuk? Xiang Daowen menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, tampaknya, kita sudah terlalu lama tinggal di negara Huaxu. Kita masih mengira diri ini level top dunia. Tapi setelah melihat kekacauan ini, ia tidak tahu harus berkata apa lagi, hanya merasa malu luar biasa di dalam hati. Ia bisa menerima dirinya tidak sekuat Zhang Yi, tapi tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak hanya kalah dari Zhang Yi, tapi juga kalah cepat dalam hal peningkatan kekuatan. Bukankah katanya, semakin lemah seseorang, semakin besar ruang untuk berkembang. Zhang Yi, kenapa kamu tidak bermain sesuai logika? Zhang Yi memang sengaja melakukannya. Ia ingin orang-orang dari 6 wilayah menyaksikan sendiri betapa kuatnya dirinya saat ini. Memberikan keyakinan kepada para sekutu, agar mereka dengan tegas mendukung dirinya untuk memulai perang. Dalam hal membunuh pengguna kemampuan level rendah secara instan, Zhang Yi bahkan lebih kuat daripada rata-rata uskup hitam. Lagi pula dibandingkan bertarung dengan musuh kuat, ia lebih suka bersembunyi terlebih dahulu untuk memperkuat diri, lalu kembali menghajar musuh lemah. Jika bisa menang dengan pasti, mengapa harus mengambil risiko? Orang-orang dari 6 wilayah terdiam, namun sangat terkejut. Dan dalam hati mereka merasa lebih yakin menghadapi perang yang akan datang. Saat ini, Zhang Yi berada di luar lembah kabut Pulau Bintang. Di depannya adalah wilayah luas yang tertutup racun tebal, zona terlarang yang sengaja dibuat Kekaisaran Wuluan agar makhluk luar tidak mendekat. Namun Zhang Yi tahu, semua yang ia lakukan di tempat ini pasti sudah diketahui oleh Kekaisaran Wuluan. Tidak masalah, justru itulah yang ia inginkan. Membuat pihak lawan mengetahui betapa marahnya dirinya. Zhang Yi melesat ke atas langit. Lembah kabut Pulau Bintang membuka sistem pengeras suara di zirahnya agar suaranya bisa terdengar sejauh mungkin. Dasar bajingan Kekaisaran Wuluan. Kalian semua makhluk terkutuk. Berani-beraninya menyerang negara Huasu kami berkali-kali. Benar-benar mengira kami ini buah persik lunak yang bisa kalian remas sesuka hati. Aku sarankan kalian sadar diri.
Kalau masih berani macam-macam lagi, aku tidak akan membiarkan kalian hidup. Hari ini aku bunuh prajurit kalian dulu. Lihat baik-baik. Ini adalah peringatan." Suara Zhang Yi dipenuhi amarah, seperti seseorang yang benar-benar dipancing emosi, mengancam musuh dengan suara serak dan penuh tekanan. Yang ia butuhkan adalah menunjukkan reaksi wajar seseorang yang ketakutan dan marah karena terancam. Seluruh area di sekitar Pulau Bintang sudah lama menjadi pos depan darat Kekaisaran Wuluan. Jadi semua yang terjadi di sini langsung diteruskan ke Kementerian Pertahanan Kekaisaran Wuluan. Penjaga gerbang dunia bawah, Zheng Lo, setelah menerima laporan ini, tatapannya langsung berubah dingin. Ia mengenali siapa orang itu. Sensasi aneh dari kekuatan ruang waktu itu tidak asing, persis seperti manusia jenius yang nyaris ia tangkap sebagai boneka waktu itu. Kemampuan ganda ruang dan waktu, bahkan dirinya pun merasa iri dengan bakat luar biasa itu. Justru karena khawatir dengan perkembangan Zhang Yi, ia mengutus Po Kong memimpin 6 jenderal perak untuk membunuhnya lebih dulu. Namun semuanya gagal. Zheng Lo menggertakkan gigi, mengembuskan asap putih panas dari mulutnya. "Bocah sialan! Harusnya waktu itu langsung aku bunuh saja." Kini ia sangat menyesal. Dulu ia mengira seluruh negara Huaxu sudah ada dalam genggamannya. Jadi ia tidak membunuh Zhang Yi. Sekarang malah orang itu berani datang dan membuat onar di wilayahnya. Tapi, bagus juga kamu datang. Akhirnya kamu terjebak. Hahaha. Meski dua bawahannya tewas, namun musuh bebuyutan sudah di depan mata. Zheng Lo sangat ingin membunuh Zhang Yi. Ia segera mengenakan zirah hitam, lalu menaiki lift khusus, melesat ke permukaan seperti roket. Lalu, apa yang sedang dilakukan Zhang Yi saat itu? Ia membuka bayangannya sendiri, mengulurkan tangan kiri ke dalamnya. Detik berikutnya, disertai suara gemerincing rantai, 6 sosok tubuh ditarik keluar dari bayangannya. Rantai-rantai membentang di udara. Rantai pemurnian ilahi milik Zhang Yi mengikat erat ke-6 sosok tersebut dan menggantung mereka sejajar di udara. 6 orang kadal dari Kekaisaran Wuluan itu telah dilucuti sepenuhnya dari baju zirah tempur mereka. Mereka hanya mengenakan pakaian dalam untuk menutupi bagian pribadi, dan kedua tangan diborgol dengan borgol elektronik di belakang punggung mereka. 6 orang ini adalah para jenderal zirah perak yang dulunya dikalahkan oleh tim Zhang Yi dan kemudian menjadi tawanan. Zhang Yi tidak langsung membunuh mereka. Awalnya, ia ingin mendapatkan informasi dari Kekaisaran Wuluan. Namun, setelah nilai informasi mereka hampir tidak ada lagi, Zhang Yi pun langsung melumpuhkan mereka. Ia menyedot habis kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka, menjadikan mereka sepenuhnya seperti mayat hidup. Alasan tidak membunuh mereka sangatlah sederhana, agar dapat digunakan sebagai korban persembahan saat perang dimulai. 6 sosok itu berbaris sejajar di depannya. Mereka hanya bertahan hidup dengan satu helaan napas terakhir. Dan itu pun karena Zhang Yi menyuruh Zhou Ke'er untuk menjaganya. Kondisi mereka sangat lemah, kehilangan hampir seluruh kekuatan mereka. Bahkan seorang anak kecil pun bisa mengalahkan mereka. Para jenderal zirah perak dari Kekaisaran Wuluan yang agung kini hanya bisa digambarkan dalam keadaan sangat mengenaskan. Melihat para kadal ini, para petinggi dari 6 wilayah menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka. Siapa mereka ini? Tampaknya seperti orang-orang kadal dari Kekaisaran Wuluan. Tapi siapa mereka sebenarnya? Meng Shuaijun tampak penuh kebingungan. Hou Tu teringat akan apa yang pernah dikatakan Zhang Yi tentang disergap oleh Po Kong berkata, "Sepertinya mereka adalah petinggi dari Kekaisaran Wuluan. Seharusnya para jenderal zirah perak itu. Kalau bukan, tidak mungkin Zhang Yi repot-repot membawa mereka untuk dipamerkan. Ini adalah sebuah penghinaan, tamparan telanjang terhadap wajah Kekaisaran Wuluan." Shang Dawen mengerutkan alis, berkata dengan sedikit kekhawatiran, "Apakah dia tidak terlalu arogan? Bagaimana kalau ini membangkitkan kemarahan Kekaisaran Wuluan? Bisa saja terjadi sesuatu." Meng Shuaijun mengelus dagunya dan tiba-tiba tertawa. "Siapa tahu, apa yang dilakukan Kaos tidak salah. Kalau kita terus-menerus menahan diri, malah bisa menimbulkan kecurigaan dari pihak lawan." Memberi reaksi yang pantas justru merupakan reaksi yang normal. Shang Dawen menghela napas panjang dan berkata, "Tapi itu 6 orang jenderal zirah perak.
kekuatan esensi mereka. Mata Shang Dawen tampak sangat menginginkannya. Jika saja kekuatan esensi mereka diberikan kepadanya, dan ia bisa menyerapnya, maka dalam waktu paling lama 2 tahun, ia pasti bisa naik ke tingkat sekte. Namun, kekuatan esensi tersebut, selain diserap oleh Zhang Yi sendiri, kemungkinan besar akan diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak heran jika di dalam tim Zhang Yi terdapat begitu banyak orang asing kelas Epsilon yang kuat. Keberuntungan harus dicari dari bahaya. Shang Dawen sangat tergoda. Ia memandang Hou Tu dan Meng Shuijun, dalam hati diam-diam membuat keputusan. Yaitu, dalam perang kali ini, ia juga ingin ikut serta untuk merebut sedikit keuntungan. Zhang Yi memamerkan para jenderal zirah perak itu di atas lembah kabut. Adegan ini pun telah tertangkap oleh Kekaisaran Wuluan. Banyak panglima tinggi serta anggota keluarga kerajaan melihat pemandangan ini dengan sangat jelas. Seketika, banyak orang menjadi sangat marah, hingga mata mereka memerah. Terutama keluarga para jenderal zirah perak itu. Mereka sangat ingin menerobos ke permukaan dan bertarung mati-matian dengan Zhang Yi. Ayah, dasar cacing permukaan yang keji, cepat lepaskan ayahku. Altos, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Huhu! Keluarga mereka menangis pilu, menyimpan kebencian mendalam terhadap manusia permukaan yang keji. Namun tak satu pun dari mereka merasa sedikit pun bersedih ketika Kekaisaran Wuluan melancarkan tsunami spiritual yang menewaskan ratusan ribu rakyat negara Huaxu. Zhang Yi menatap dingin ke arah lembah kabut. Ia tahu bahwa orang-orang dari Kekaisaran Wuluan bisa melihat segalanya. Maka ia pun langsung mengangkat tangannya. Sejumlah rantai segera menembus lutut semua jenderal zirah perak itu. Darah memercik kemana-mana. Lutut mereka langsung ambruk. Zhang Yi mengatur posisi tubuh mereka menjadi berlutut, membuat mereka tersungkur berbaris dalam posisi sujud. Para kadal Kekaisaran Wuluan, inilah akibat dari berani menyinggung negara Huaxu. Berkali-kali kalian ingin menginvasi kami dan mencelakai diriku. Inilah akibatnya. Mata para jenderal zirah perak itu telah dicungkil oleh Zhang Yi. Lidah mereka pun telah dipotong. Ia khawatir mereka akan mengucapkan sesuatu yang bisa merugikannya di saat seperti ini. Namun pendengaran mereka masih ada. Mereka tahu bahwa saat ini mereka berada di atas lembah kabut, ditatap oleh seluruh suku mereka, disaksikan oleh keluarga mereka dalam keadaan mengenaskan seperti ini. Seketika mereka semua menjadi sangat gelisah dan mulai meronta-ronta. Melihat mereka yang meronta dengan begitu putus asa, wajah Zhang Yi menampakkan senyuman puas penuh balas dendam. Sakit? Sedih? Apakah kalian merasa putus asa karena mati di depan mata keluarga kalian? Tapi saat kalian membunuh manusia negara kami dulu, seperti membunuh serangga saja. Tanpa belas kasih, kalian memusnahkan begitu banyak manusia. Saat itu, kalian semua sangat bersemangat. Boom! Terdengar suara besar seperti retakan udara. Itu adalah ledakan sonik dari Sheng Lo yang menaiki lift jurang dan melesat ke langit. Berhenti! Ia mengeluarkan teriakan kemarahan dalam bahasa manusia. Namun Zhang Yi memang sudah menunggu kemunculannya. Kau yang telah membunuh rakyatku, sekarang harus membayar harganya. Zhang Yi mengangkat tangannya. Sebilah pedang iblis muncul di tangannya. Ia langsung mengayunkannya ke arah kepala 6 orang tersebut. Boom! Sebuah bayangan hitam raksasa tiba-tiba terbang ke langit. Penjaga gerbang dunia bawah muncul bagaikan dewa iblis. Tubuh besarnya seperti seekor Raja Wali hitam raksasa. Tatapannya dipenuhi niat membunuh yang tajam ke arah Zhang Yi. Begitu melihat ke-6 orang itu, ia langsung mengenali bahwa mereka adalah bawahan putranya, Pokong, yang dulu menyergap Zhang Yi. Itu berarti putranya, Pokong, telah dibunuh oleh manusia yang tampak tidak mencolok ini. Begitu muncul, Pokong langsung menerjang ke arah Zhang Yi. Rantai hitam menutupi langit, melesat dari jarak jauh, namun dalam sekejap sudah berada di depan Zhang Yi. Jarum detik waktu. Zhang Yi sudah lebih dulu melihat semua pergerakannya. Dulu, ia selalu mengira kemampuan penjaga gerbang dunia bawah adalah tipe ruang. Namun dari informasi yang diperoleh dari 6 orang itu, barulah ia menyadari bahwa kemampuan lawannya bukanlah demikian.
rantai milik penjaga gerbang dunia bawah mengandung kekuatan hukum kausalitas, yaitu koneksi jiwa. Siapapun yang terikat oleh rantai itu akan segera kehilangan seluruh kemampuannya. Dan siapapun yang pernah ditandai, tidak peduli bersembunyi dimanapun, tetap akan terkena rantai kausalitas itu. Zhang Yi tidak berniat untuk berhadapan langsung dengannya. Begitu lawannya muncul, ia langsung membuka gerbang dimensi. Menembus ruang, dalam sekejap jaraknya telah mencapai 5 kilometer. Ia melesat terus-menerus di udara. Kecepatan penjaga gerbang dunia bawah memang cepat, namun serangannya yang pertama langsung meleset. Begitu ia sadar kembali, Zhang Yi sudah melarikan diri sangat jauh. Zhang Yi menatapnya dari langit tinggi. Aku memperingatkanmu, jangan coba-coba mengganggu kami lagi. Kalau tidak, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan membunuh semua bawahanmu. Orang-orang ini adalah peringatan untukmu. Ingat itu. Zhang Yi tiba-tiba mengayunkan rantai di tangannya. 6 orang yang terikat pada rantai itu justru diputar-putar olehnya seperti sedang melempar batu. Kemudian, Zhang Yi mengerahkan seluruh kekuatannya dan melemparkan orang-orang itu ke arah penjaga gerbang alam baka. Setelah serangan pertamanya gagal, penjaga gerbang alam baka sangat terkejut. Setengah tahun tidak berjumpa, manusia dari sistem ruang waktu itu ternyata telah mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kecepatan perpindahannya di ruang benar-benar membuatnya tidak dapat dikejar. Di luar jangkauan serangan, rantainya tidak dapat mengunci Zhang Yi, maka sulit baginya untuk mengenainya. Saat melihat Zhang Yi melemparkan 6 orang itu ke arahnya, penjaga gerbang alam baka segera menyadari bahwa pasti ada yang tidak beres dengan tubuh mereka. Ia ingin menghindar, namun pada saat berikutnya, ia tiba-tiba melihat Zhang Yi mengeluarkan sesuatu lagi dari ruang dimensi. Begitu benda itu muncul, darah di seluruh tubuh penjaga gerbang alam baka menjadi dingin dan otaknya seketika kosong. Karena benda yang dikeluarkan Zhang Yi adalah mayat pokong. Tangkap ini! Zhang Yi melemparkan mayat pokong ke arah penjaga gerbang alam baka. Meskipun terpisah jarak yang sangat jauh, kekuatan lemparan dengan bantuan baju zirah iblis membuat mayat itu melesat seperti peluru meriam menuju tubuh penjaga gerbang alam baka. Zhang Yi lebih dulu menggunakan tubuh 6 jenderal berzirah perak untuk menarik perhatian penjaga gerbang alam baka. Saat mayat pokong dilempar, penjaga gerbang alam baka sedang berada dalam keadaan terkejut. Mayat yang jatuh dari langit itu ditambah dengan tarikan gravitasi. Kecepatannya menjadi sangat luar biasa, bahkan sampai membakar bagian luarnya. Meskipun penjaga gerbang alam baka tahu bahwa mayat itu bermasalah, tetapi sebagai seorang ayah yang baru saja kehilangan putranya, dia tidak bisa membiarkan mayat anaknya jatuh ke laut seperti itu. Dengan ketinggian dan kecepatan seperti itu, mayat tersebut pasti akan hancur berkeping-keping saat menyentuh permukaan laut. Ia langsung terbang ke langit dan mengulurkan tangan untuk menangkap mayat pokong yang melesat dengan kecepatan tinggi. Namun, begitu menyentuh mayat itu, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Meskipun dari luar terlihat persis seperti pokong, tapi sensasi saat disentuh sangat jelas bukan tubuh berdarah dan berdaging. Benar-benar kasih sayang ayah dan anak yang dalam. Ya. Sudut bibir Zhang Yi terangkat membentuk senyum dingin. Pokong sebenarnya sudah lama dihancurkannya menjadi abu, mana mungkin masih ada mayat. Namun, dia tahu bahwa Pokong adalah anak yang paling disayangi oleh Zhenglou, maka ia sengaja meminta Lu Keran untuk membuat sesuatu seperti itu. Apa isinya? Tentu saja cinta si dewa kematian. Meledaklah, Zhang Yi berkata pelan. Perut Pokong tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan, termasuk 6 jenderal berzirah perak itu. Dari dada hingga perut mereka juga memancarkan cahaya menyilaukan. Benar sekali, di dalam perut mereka juga telah dimasukkan cinta si dewa kematian yang sangat kuat. Tubuh manusia kadal sangat besar, sehingga rongga perut mereka cukup luas. Cukup untuk menyimpan bahan peledak berkekuatan besar seperti cinta si dewa kematian. Kemudian, dengan kemampuan dokter dari Zhou KR, perut mereka dijahit kembali tanpa meninggalkan bekas di luar. Karena itu, Zhang Yi membutakan mata mereka dan memotong lidah mereka agar informasi penting ini tidak bocor. Saat ini, Zhenglou sedang memeluk satu butir cinta si dewa kematian di dadanya.
sementara 6 lainnya berada di sekitarnya, dan semuanya meledak di saat yang bersamaan. Setelah melakukan semua itu, Zhang Yi tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Ia langsung terbang ke udara, menjauh dari Zhenglou. Di bawah sana, di ruang tempat kejadian, sebuah jamur raksasa meledak ke langit, disertai gelombang kejut yang sangat kuat, hingga bisa terlihat dengan mata telanjang. Di atas laut, kurang dari 1000 meter dari permukaan, gelombang itu menyapu ke segala arah, seolah-olah melempar batu ke dalam kolam air. Air laut meledak, dan suara ledakannya mengguncang hingga seolah akan memecahkan gendang telinga. Di pusat ledakan, tingkat energinya sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Zhang Yisanggat berharap ledakan ini dapat langsung membunuh penjaga gerbang alam baka, tetapi mengingat lawannya adalah seorang ksatria tingkat atas, harapan seperti itu hanya bisa disimpan sementara. Namun meskipun begitu, memeluk cinta si dewa kematian di dadanya, ditambah 6 butir yang meledak di dekatnya, sudah cukup untuk membuatnya kesulitan. Zhang Yi melompat beberapa kali, menghindari gelombang kejut. Dari kejauhan, ia menatap awan jamur raksasa yang menjulang ribuan meter ke langit. Ia juga melihat tsunami dahsyat menggulung ke Pulau Kabut di bintang. Negara pulau kecil ini disapu oleh tsunami yang begitu mengerikan, membuat kabut beracun pekat di pulau itu menjadi berkurang cukup banyak. Tindakan Zhang Yi ini membuat semua orang merasa ngeri. Para petinggi dari wilayah timur besar pun tak menyangka bahwa Zhang Yi masih memiliki siasat seperti ini. Bahkan penjaga gerbang alam baka, yang tampaknya tak tergoyahkan pun, berhasil dikelabui olehnya. Selama memiliki kecerdasan, pasti memiliki kelemahan. Zhang Yi telah memperhitungkan bahwa penjaga gerbang alam baka akan terguncang oleh mayat anaknya. Sebenarnya, tujuan Zhang Yi hanyalah untuk meledakkan cinta si dewa kematian dari jarak dekat guna memberi tekanan pada Zhenglou. Tak disangka, lawannya justru menerima semuanya begitu saja dan bahkan memeluk bahan peledak itu. Hasilnya pun luar biasa. Orang ini memang masih sama seperti dulu, hanya peduli pada hasil akhir, tidak peduli prosesnya. Li Changfeng menyaksikan kejadian ini dan tak bisa menahan diri untuk berseru. Keadilan hasil akhir adalah keadilan yang sejati. Untuk mencapai tujuannya, ia tidak peduli dengan metode yang digunakan. Meskipun dalam pandangan orang lain sangat tercela, tapi caranya memang efektif. Ledakan ini kira-kira bisa menyebabkan luka seberapa parah pada penjaga gerbang alam baka? Sayoli mengepalkan tinjunya dengan semangat. Mereka semua langsung terpikir, jika penjaga gerbang alam baka terluka parah, maka sekaranglah saat yang tepat untuk mengerahkan pasukan besar dan menyerang Kekaisaran Wuluan. Namun tak lama setelah gelombang kejut menghilang, sosok besar dan kekar tiba-tiba menerobos keluar dari awan dan kabut. Penjaga gerbang alam baka tidak mati dalam ledakan. Pada tingkat kekuatan seperti ini, begitu cinta si dewa kematian meledak, ia langsung bisa merasakan bahaya dan segera menghindar semaksimal mungkin, serta mengambil sikap bertahan. Lagi pula, bahan peledak cinta si dewa kematian yang dimasukkan ke dalam perut mayat palsu tidak bisa berukuran terlalu besar. Jadi Zhang Yi memang tidak pernah berharap bisa membunuhnya dalam satu kali ledakan. Untuk langsung membunuh penjaga gerbang alam baka, setidaknya dibutuhkan kekuatan setingkat bom tsar, baru mungkin berhasil. Namun, dari penampakannya, Zhenglou tidak sepenuhnya tanpa luka. Zirah hitam yang sangat kuat itu telah rusak di banyak tempat, bahkan luka-luka terlihat jelas di tubuhnya. Dilukai oleh manusia yang begitu lemah, penjaga gerbang alam baka kini benar-benar marah besar. Yang paling membuatnya marah adalah kenyataan bahwa lawannya berani mempermainkan mayat anaknya, tak terampuni. Manusia, aku pasti akan membunuhmu, dan dengan cara yang paling kejam, akan kubunuh semua orang yang kau sayangi. Penjaga gerbang alam baka meraung marah ke arah Zhang Yi yang berada di kejauhan. Sosoknya hanya berkelebat sekali di udara. Boom! Kecepatan yang luar biasa itu memicu ledakan suara. Sosoknya melesat seperti kilat menyerang Zhang Yi. Zhang Yi tidak pernah lengah. 1 langkah maju, 3 langkah mundur. Zhang Yi saat ini sudah bukan lagi bocah tingkat tank hitam seperti dulu. Kini penjaga gerbang alam baka tidak mungkin bisa mengendalikannya dengan mudah.